masih berat iman Abu Bakar. Kayak apa ini orang? Ini Abu Bakar. Nabi bukan. Rasul bukan. Dapat wahyu tidak. Punya mukjizat tidak. Tapi segitu dahsyat keutamaannya. Sampai Allah pernah bertanya. Setelah memberikan salam. Lewat Nabi SAW, tentu lewat Jibril. Ya, lalu bertanya. Tanyakan kepada Abu Bakar, apakah dia ridho dengan takdirku selama ini? Aku takdirkan Abu Bakar begini. Habis hartanya untuk kepentingan kaum muslimin dan seterusnya. Dia ridho apa tidak? Segitunya. Sampai Allah bertanya. Tentu Allah sudah tahu jawaban. Menangis Abu Bakar mendengar ini. Dan Abu Bakar sempat bertanya kepada Nabi, apakah Allah menyebut namaku? Nabi menjawab, iya. Maka mungkin para tabi'in mewakili kita. Kayak apa salatnya Abu Bakar? Kayak apa puasanya Abu Bakar? Kayak apa baca Al-Qur'annya Abu Bakar? Ternyata sama. Salatnya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Puasanya Ramadan, 30 hari, 1 bulan. Zakatnya sama, 2,5%. Hajinya sama, tawaf, sa'i, tahalul. Bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, dan seterusnya. Ini jawaban beberapa sahabat ketika ditanya oleh beberapa tabi'in. Seperti apa Abu Bakar itu? Kan tabi'in umumnya tidak bertemu. Kan cuma 2 tahun. Abu Bakar hidup di muka bumi ini cuma 2 tahun setelah Nabi wafat. Berarti umumnya mayoritas tabi'in tidak bertemu dengan Abu Bakar. Kan cuma 2 tahun. Bertemu dengan Umar, bertemu dengan Utsman, Ali, dan seterusnya. Tapi dengan Abu Bakar tidak bertemu. Karena yaitu tadi cuma 2 tahun. Maka mereka penasaran. Seperti apa Abu Bakar itu? Apa enggak pernah ketawa? Apa hidupnya terus menangis sepanjang hari? Takut kepada Allah, takut terhadap neraka? Dijawab oleh para sahabat, salat Abu Bakar sama dengan salat kalian. Rukuknya, sujudnya sama. Yang membedakan apa? Keyakinan yang ada di diri Abu Bakar. Keyakinannya luar biasa. Ini rupanya yang kita tidak punya. Banyak saudara-saudara kita yang salatnya mengikuti tata cara Nabi. Wudunya, tayamumnya, azannya, qomatnya. Doa setelah azan, bahkan menambah innaka la tukhliful mi'ad, enggak mau. Dan itu betul. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Dan ini benar, bagus. Ya. Tetapi keyakinannya tipis sekali. Ambil contoh ketika dia sudah tahu bahwa bekerja di bank ribawi itu haram. Dosanya luar biasa besar. Tapi untuk keluar itu berat sekali. Seolah dia tidak punya keyakinan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seolah dia lupa ayat ini, padahal dia hafal. Gak yakin sekali bahwa akan mendapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Kenapa takut keluar dari perusahaan riba, perusahaan khamar, perusahaan judi? Ini rupanya yang
penyakit yang ada pada diri kita tipis. Sementara kita lihat para nabi, para rasul, para sahabat keyakinannya luar biasa. Seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail keyakinannya tidak luar biasa, barangkali beliau berdua tidak akan siap menyembelih dan disembelih. Bayangkan seorang ayah disuruh menyembelih anaknya. Itu pun perintahnya cuma lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku bermimpi. Cuman mimpi. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ismail luar biasa. Beliau berdua dan seluruh nabi yakin bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Tidak mungkin seorang nabi mimpi kacau seperti kita. Tidak mungkin seorang nabi mimpi bukan dari Allah. Ketika seorang nabi mimpi, itu pasti dari Allah. Tanpa Jibril. Ya, yang memberitahukan Ibrahim supaya menyembelih Ismail bukan Jibril, tapi mimpi. Tapi begitu yakinnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Coba kalau seperti kita. Ya. Yusa bin Nun. Sama antum tahu siapa Yusa bin Nun. Ketika menyertai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saat Nabi Musa bersama Bani Israel berlari dari kejaran Fir'aun. Di depan Laut Merah. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Yusa bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita lari?" Kan tidak mungkin menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang jumlahnya jauh lebih banyak, persenjataannya jauh lebih lengkap. Dibanding dengan Bani Israel yang mayoritas budak. Diperbudak oleh Fir'aun, kan? Harus lari. Nah, kemana kita harus lari? Nabi Musa diberitahu oleh Allah ke depan, ke arah laut. Yusa bin Nun tidak ragu. Karena yang berbicara adalah Nabi. Tidak mungkin Nabi omong kosong. Tidak mungkin bohong. Tidak mungkin tidak terbukti. Maka tanpa pikir panjang, Yusa bin Nun memacu kudanya menuju ke arah laut. Terjatuh, basah. Ya. Mundur lagi. Bertanya lagi, "Ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita lari menjauhi Fir'aun?" Dijawab oleh Nabi Musa, karena ini memang dari Allah, cuman kan nggak tahu. Kalau akhirnya akan terbelah jalan, belum tahu. Nabi Musa baru tahu bahwa ke sana, ke arah laut. Dipacu lagi kudanya karena saking yakinnya. Nabi tidak mungkin salah. Terjatuh lagi, basah lagi, mundur lagi, bertanya lagi, sampai 3 kali berturut-turut, baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Idrib bi'asakal bahar." Pukulkan tongkatmu ke laut itu. Lalu dipukullah, dan jadilah 12 jalan. Ini keyakinan yang luar biasa dari Yusa bin Nun. Sahabat murid dari Nabi Musa yang akhirnya juga menjadi Nabi. Dan begitu pula para sahabat. Keyakinannya luar biasa, sangat luar biasa. Ini rupanya yang tidak kita miliki. Banyak dari kita yang rapuh. Umur saya udah kepala 4. Kalau saya keluar dari perusahaan haram ini, perusahaan apa yang bisa terima saya? Saya belum pernah usaha, belum pernah jualan. Lihat, rapuh sekali. Dia lupa kalau rizki itu sudah ditulis oleh Allah. Di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum
Allah menciptakan langit dan bumi. Lupa dia. Dibikin lupa oleh setan, oleh iblis. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, kita wajib yakin bahwa menyuap, uang pelicin, berbohong, sumpah palsu, tidak akan bisa merubah takdir. Tidak akan bisa merubah takdir. Antum tahu insya Allah, yang bisa merubah takdir apa? Takdir bisa dirubah. Takdir yang di perut ibu kita ya, kan ada 2 tulisan, ada 2 catatan. Catatan pertama terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lauh Mahfuz. Catatan kedua, saat kita berumur 4 bulan di perut ibu kita. Kira-kira 5 bulan sebelum kita lahir. Diulang catatan itu. Nah, catatan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jangan dibahas. Gimana mau bahas, tahu saja tidak. Jangankan kita, Jibril aja nggak tahu. Catatan takdir, Jibril tidak tahu. Baik yang menyangkut diri Jibril atau siapapun. Kalau Jibril tahu catatan takdir, insya Allah Jibril tidak akan panik. Tidak akan takut. Ketika detik-detik menjelang Nabi Ibrahim mau dibakar. Insya Allah antum tahu riwayat bahwa detik-detik menjelang Nabi Ibrahim mau dibakar, Jibril datang dan panik. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, engkau tidak berdoa, engkau tidak meminta, engkau diam saja wahai Ibrahim. Panik. Ini menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu catatan takdir. Kalau Jibril tahu, tentu Jibril tidak akan panik, justru menenangkan Nabi Ibrahim. Tenang wahai Ibrahim, engkau tidak akan terbakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Belum tahu ayat ini Jibril. Seorang Jibril tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik, 2 detik kemudian. Bagaimana hari ini ada yang mengaku cuman ulama, kiai, ustadz, ajengan, bisa tahu 6 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jibril saja tidak tahu. Ya. Nah, insya Allah antum tahu bahwa menyuap, uang pelicin, sumpah palsu, berbohong, lobi sana, lobi sini dengan cara haram, tidak akan bisa merubah takdir. Gak akan. Si fulan menyuap. Setelah menyuap, akhirnya anaknya diterima di perusahaan itu. Saya nanya, apakah anak si fulan akhirnya diterima di perusahaan itu gara-gara menyuap? Apa gara-gara catatan takdir? Tolong dijawab. Catatan takdir. Bukan karena dia menyuap. Tapi memang takdirnya dia, anak dia diterima di perusahaan itu. Ya. Artinya, nyuap nggak nyuap, terima. Iya dong, orang kita yakin dengan takdir kan. Apa yang terjadi di jagat raya alam semesta pada diri kita, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Berarti anak dia diterima di perusahaan itu, sebelumnya nyuap dulu, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nggak mungkin gagal. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Memang takdirnya seperti itu. Dengan demikian, ketika kita menyuap, ketika si fulan tadi menyuap, lalu anaknya diterima di perusahaan itu, mestinya dia senang apa nyesel? Mestinya nyesel.
Tahu begini ngapain nyuap ya? Sebab nyuap nggak nyuap pasti diterima. Emang itu catatan takdirnya diterima. Begitu pula sebaliknya, ketika dia nggak mau nyuap, akhirnya nggak diterima. Yang terjadi di lapangan kan seperti itu. Tapi kan kita yakin dengan sabda Nabi. Kecuali orang Jepang, Amerika, Eropa nggak percaya dengan sabda Nabi, nggak tahu konsep takdir. Ya enggak, diterima memang karena nyuap, nggak diterima karena nggak mau nyuap. Itu orang kafir. Kita bukan orang kafir, kita umat Muhammad SAW, kita beriman, kita yakin betul dengan sabda Nabi SAW bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Berarti diterima atau tidak sudah ditulis. Ketika diterima itu karena memang ditulis terima, ketika tidak diterima itu memang tulisan di Lauh Mahfuz dulu tidak diterima. Bukan karena nggak mau nyuap. Memang tadinya nggak mau nyuap. Akhirnya nggak diterima. Itu kan yang terjadi. Nah, sekali lagi, anak si fulan ini tidak diterima di perusahaan itu karena dia nggak mau menyuap. Apakah tidak diterimanya karena dia nggak mau nyuap? Apa karena catatan takdir mendahului? Karena catatan takdir telah mendahului. Dengan demikian, si fulan ketika nggak mau nyuap, kemudian anaknya diterima, mestinya dia nyesel apa senang? Senang, alhamdulillah saya nggak nyuap. Coba kalau saya nyuap, terima apa tidak? Tidak. Emang catatannya nggak diterima. Mosok kita tidak yakin dengan sabda Nabi SAW bahwa hasil akhir itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi sekali lagi, menyuap, uang pelici, lobi sana, lobi sini dengan cara haram ya, dengan cara halal boleh. Sumpah palsu, penglaris, dukun, tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa? Mari kita hitung. Yang bisa merubah takdir, tentu Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa? Silaturahim. Silaturahim bisa merubah takdir. Apa? Sedekah. Sedekah bisa merubah takdir. Apalagi? Doa. Doa bisa merubah takdir. Haji, umrah, sedekah, berbakti kepada orang tua, dan umumnya ketaatan-ketaatan bisa merubah takdir. Itulah makna dari sabda Nabi, siapa yang ingin umurnya panjang, maka falyasil rahimah. Sambunglah silaturahim. Karena dengan silaturahim, takdir bisa berubah. Yang mestinya dia umur 50 tahun, dengan dia menyambung silaturahim, berubah menjadi 70 tahun, 80 tahun. Begitu. Jadi saat kita berumur 4 bulan di perut ibu kita, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga rahim, tulis umurnya 50 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, ke ayahnya, ke ibunya, itu yang pertama ya. Ayah ibunya meninggal, ke pamannya, ke bibinya, saudara-saudaranya, membawa bantuan dan seterusnya. Tambah jadi 70 tahun. Begitu. Apalagi? Sedekah. Sedekah bisa merubah takdir. Tulis di tahun 2000 dia sakit 6 bulan. Tapi kalau sebelum itu dia sedekah, banyak sedekah, maka cukup 2 hari saja sakit. Atau tidak sakit. Ya. Itu makna sabda Nabi SAW, wadawu amrodokum bis sedekah. Obati penyakit kalian dengan cara sedekah. Bahkan para imam mengatakan tidak ada obat lebih mujarab dari sedekah. Kalau antum yakin ini, yakin dan tidak kan terserah kita, ya kan? Yang untung kita, yang rugi kita, Allah dan Rasulnya nggak pernah rugi. Yang rugi kita kalau kita tidak percaya takdir. Yang untung kita kalau kita percaya takdir. Nah, taruhlah antum percaya dengan takdir ini.
bahwa sedekah bisa menghindarkan diri kita dari bala, dari penyakit. Ya. Daripada uang 200.000 tiap bulan diberikan ke perusahaan asuransi 200.000, ya, mungkin satu keluarga, ya, 200.000, 300.000 tiap bulan diserahkan ke perusahaan asuransi, ya, atau 200.000 tiap bulan kasih fakir miskin. Kira-kira pilih mana? Kita abaikan dulu asuransi itu haram, seandainya halal. Sama-sama halal nih. Asuransi tidak haram, atau nabung lah. Nabung, ya. Nabung jelas halal, ya. Nabung sebulan 200.000, jaga-jaga kalau sakit. Kita kan nggak tahu. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba kena gula, tiba-tiba gagal ginjal. Punya cadangan 200.000, 200.000, 200.000 tiap bulan. Atau antum berikan 200.000 ke fakir miskin. Di negeri kita ini, di Jakarta ini, insya Allah tidak sulit. Ya, untuk menemukan fakir miskin, mungkin tetangga, mungkin teman dekat. Kasih 200.000 tiap bulan, 200.000 tiap bulan, berikan kepada fakir miskin. Coba pilih mana. Ini yang saya maksud. Berapa banyak kaum muslimin yang lebih memilih asuransi daripada sedekah. Seolah tidak yakin dengan sabda Nabi bahwa sedekah bisa menjauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Enggak sakit. Kalau taruhlah asuransi ditanggung pengobatannya, tapi kan tetap sakit juga. Masuk rumah sakit. Mengurangi waktu kita untuk usaha, untuk ibadah, untuk ngaji. Nah kalau asuransi, kalau sedekah tidak sakit. Ini yang saya maksud. Betapa keyakinan kita ini rapuh. Seandainya kaum muslimin keyakinannya tidak rapuh, saya kira hal ini apa ya nggak pada tahu. Insya Allah tahu, insya Allah antum apalagi yang ngaji. Insya Allah tahu hadis-hadis tadi. Ya, tapi kenapa tidak digigit dengan gigi geram? Tapi kenapa tidak diyakini? Kenapa justru cari perusahaan asuransi kalau pengen sehat? Kenapa tidak cari fakir miskin? Masjid, pesantren. Dan itu dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Lisan yang belum pernah berbohong seumur hidup. Apa iya kita ragu? Kita ragu sementara lisan beliau seumur hidup belum pernah berbohong. Kalau Nabi Ibrahim kan 3 kali itu. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali ya kan? Nabi Muhammad SAW bohongnya Tauriah. Bukan bohong demi Allah saya datang padahal nggak datang. Bukan seperti itu. Tauriah antum tahulah ya. Nabi Muhammad SAW sekalipun belum pernah berbohong. Bagaimana kita tidak yakin dengan sabda beliau tadi? Bahwa sedekah bisa menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Doa. Ya. Allah mengatakan begini. Tulis 10 tahun dia di Jakarta belum kebeli rumah misalnya. Tapi kalau dia terus berdoa, mengangkat kedua tangan, memohon di sepertiga malam, di depan Ka'bah, Raudhah dan seterusnya, rubah. Jadi punya. Begitu kira-kira. Ya. Banyak dari kita cuman doa. Banyak dari kita mengamalkan doa. Tapi jarang yang tadi. Silaturahim, sedekah, haji, umroh. Antum tahu haji, umroh mendatangkan rezeki kan? Dan sudah banyak contoh. Kalau hari ini agak sulit ya. Tahun 2000-an, tahun 90-an, ada sebagian saudara kita haji tiap tahun.
Ya. Dan tetap mahal ya. Di hari itu kan tetap mahal saja. Rupiahnya kan kuat. Apakah kemudian menjadi jatuh miskin, jatuh bangkrut? Tidak. Justru usahanya semakin berkembang, bisnisnya semakin sukses. Ya. Sesuai dengan janji Allah lewat lisan Nabi SAW, termasuk umrah. Ya. Maka jangan kita mau ditipu iblis. Iblis nipu kita. Daripada buat umrah kan udah sering. Ya. Buka cabang. Ya. Kan kamu baru punya 2 cabang. Buka cabang ketiga, cabang keempat. Ya, lupakan dululah. Umroh, haji, sedekah. Tunda dulu. Ya. Ini iblis selalu menipu kita. Tidak mungkin iblis jujur. Iblis ketika meniupkan sesuatu kepada kita, pasti bohong. Nggak mungkin jujur. Ya. Maka apa yang ditiupkan oleh iblis kepada kita, pasti itu yang dibenci oleh Allah. Ya. Tidak mungkin apa yang diucapkan iblis sama dengan apa yang diucapkan oleh Allah. Tidak mungkin. Sudah ada kurban. Dan itu ayah kita, ibu kita. Ya. Adam, Hawa, ini kurban pertama iblis. Dan iblis betul-betul memutarbalikkan fakta. Apa kata iblis? Menipu Adam dan Hawa tentang pohon larangan itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Antum tahu apa kata iblis? Bahwa kalian berdua kalau mendekati pohon itu, memakan buahnya, kalian akan menjadi kekal seperti malaikat di surga. Allah nggak mau. Lihat. Diputar balikkan. Terkecoh Adam dan Hawa. Diawali oleh Hawa kan. Ini pelajaran besar bagi kita yang tergoda oleh istri. Banyak dari kita yang jujur, amanah, lugu, nggak neko-neko. Akhirnya menjadi koruptor besar gara-gara istri. Banyak terjadi. Contoh pertama ya Adam. Saking cintanya kepada Hawa. Ya. Justru dengan mengikuti ucapan iblis, terbalik. Dengan mendekati pohon larangan itu, justru terusir dari surga. Jangan sampai. Jangan sampai antum, saya tertipu lagi oleh iblis. Iblis menipu seperti itu. Ya. Inti kan nggak tahu. Bulan depan, tahun depan. Siapa tahu tiba-tiba anak sakit. Siapa tahu tiba-tiba anak kecelakaan. Kalau nggak ada tabungan, gimana? Ya. Maka ya sudah, asuransi. Ya. Beda dengan Allah dan Rasulnya, jujur, betul-betul jujur. Ingin jauh dari mara bahaya, musibah, sakit, perbanyaklah sedekah. Yakin, seyakin-yakin. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Antum masih ingat ketika seorang sahabat sakit perut. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, aku sakit perut. Kata Nabi, minumlah madu. Lalu sahabat ini minum madu. Sembuh apa tidak? Tidak. Tidak sembuh. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, masih sakit. Kata Nabi, enggak ragu, minum madu. Minum madu yang kedua, sembuh apa tidak? Tidak. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasul belum sembuh. Kata Nabi, minum madu. Sampai 3 kali berturut-turut, mungkin 3 hari ya. Masih belum sembuh. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Sadaqallahu wa kadzaba batnu. Allah tidak mungkin salah. Kan kata Allah dalam Al-Quran,
bahwa madu adalah obat, terutama penyakit yang ada di perut. Allah nggak mungkin salah. Yang salah? Yang salah? Yang salah perutmu. Luar biasa ini. Luar biasa Nabi meyakini dalil. Banyak dari kita nggak yakin. Apa iya ya? Apa iya ya? Padahal jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kita nggak yakin. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau sudah ada dalil, jangan pernah ada logika, akal, nurani, kalahkan semua. Menangkan dalil. Itu ajaran Nabi SAW. Sampai sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Apa? Azal. Para sahabat dulu banyak berazal. Para sahabat berazal bukan terhadap istri ya. Kalau terhadap istri, para sahabat tetap menginginkan anak. Para sahabat berazal itu terhadap budak. Budak perempuan mereka. Nggak mau budak perempuannya hamil. Maka para sahabat berazal. Secara logika akal siapapun tidak mungkin hamil. Tidak mungkin. Gimana hamil? Air mani dikeluarkan di luar rahim. Gimana mau hamil? Secara akal logika. Tapi Nabi yakin bahwa azal yang kalian lakukan tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Allah itu sudah mempersiapkan ruh kita masing-masing. Ambil contoh seorang gadis kecil, umur kelas 5 SD misalnya. Gadis ini nanti kalau dewasa nikah, punya anak 5 misalnya. Maka kelima-limanya sudah dipersiapkan ruhnya oleh Allah apa belum? Sudah. Sudah. Ya, dan tidak mungkin gagal. Ya. Misalnya gadis ini akhirnya nikah. Allah sudah persiapkan ruhnya 5, anaknya 5. Gadis ini setelah punya anak 2, karena satu dan lain hal, itu apa? Vasektomi. Secara logika akal kan nggak mungkin punya anak. Ya. Nah setelah vasektomi, anaknya cuma 2. Nggak jadi 5. Kira-kira mungkin nggak? Mungkinkah terjadi seperti itu? Nggak mungkin. Masa rencana Allah kalah oleh perbuatan dokter? Ya. Jadi ketika seorang wanita punya anak 2, kemudian steril, vasektomi, apalah, lalu anaknya cuma 2, berarti apa? Berarti itu catatan takdirnya memang 2. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, nggak mungkin 5. Kalau Allah rencanakan 5, mau vasektomi, mau apapun, tetap jadi. Ambil contoh Nabi tadi, ucapannya. Azal yang kalian lakukan tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Betapa ini keyakinan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Bandingkan dengan kita. Bahkan sebagian ustadz nggak yakin dengan ayat. Ini kan sangat-sangat mengenaskan sekali. Ustadz nggak yakin dengan ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insyaallah antum semua hafal ayat ini. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu yang harus merubah diri mereka sendiri. Jadi menurut ayat ini, yang harus dirubah siapa? Presidennya, pemimpinnya, apa rakyatnya? Rakyat. Banyak ustadz yang nggak yakin. Ya, maka bukannya berusaha untuk merubah rakyat, malah berusaha merubah pemimpin. Ganti yang lebih baik. Percuma. Diganti, mau yang lebih baik diganti, percuma. Kalau rakyatnya masih begitu-begitu saja. Yang akan membuat negeri ini baik, makmur, sejahtera, jaya, maju, rakyat. Bukan pemimpin.
Taruhlah pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Harun ar-Rasyid lah. Tapi kita semua tidak berubah nih begini nih. Ya. Yang subuh kesiangan tetap kesiangan. Yang nggak mau ke masjid tetap nggak mau ke masjid. Padahal dia laki-laki bukan perempuan. Yang korupsi tetap korupsi. Apa? Yang bisa diperbuat oleh seorang Harun ar-Rasyid apa? Umar bin Abdul Aziz apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau antum berpendapat bahwa pemimpin yang baik akan bisa merubah bangsa, berarti antum menuduh Nabi Musa tidak baik. Ya kan? Kurang baik apa Nabi Musa? Nabi, jujur, amanah, termasuk ulul azmi, kalamullah. Antum tahu rakyatnya? Bangsanya? Bangsa kera dan babi. Al-maktubi alaihim. Ya. Yahudi. Mal'aun. Terkutuk, terlaknat. Antum mau nuduh Nabi Musa enggak becus memimpin? Kufur ini. Ya. Nabi Musa tidak salah. Nabi Musa tidak tercela. Sudah berdakwah. Ya karena memang bangsanya nggak mau berubah. Ya. Bandingkan dengan para sahabat. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Yang memimpin siapa? Abu Bakar. Tentu Abu Bakar jauh di bawah Nabi Musa. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah, Yazid. Terus bukan Nabi. Tapi karena rakyatnya luar biasa, rakyatnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mau berubah. Dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, dari maksiat ke taat. Akhirnya luar biasa. Allah angkat derajat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in setinggi-tingginya. Allah rendahkan derajat orang-orang kafir. Hari itu orang kafir betul-betul rendah serendah-rendahnya. Di hadapan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang menjadah dunia, menguasai dunia. Kenapa? Taat kepada Allah. Yakin sekali. Rupanya hari ini terbalik. Hari ini betul-betul terbalik. Puluhan ribu wanita dan anak-anak dibantai. Mayoritas mereka pakai jilbab, pakai cadar. Anak-anak muslim, muslimah dibantai oleh bangsa kera dan babi ini. Dengan congkaknya, dengan leluasanya membombardir kaum muslimin. Gak ada satupun negeri yang mengirimkan pesawat tempur, senjata, bom, jenderal, komandan pasukan, enggak ada. Betul-betul memalukan. Ya. Kita tentu ini bukan kita. Antum saya enggak punya senjata, enggak punya pesawat tempur. Tentu ini para pemimpin. Betul-betul keadaan memalukan sekali. Ya. Dan begitulah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul sedang kita saksikan. Wa taraktumul jihad. Ketika kalian sudah meninggalkan jihad. Ketika kalian sudah tidak berjihad lagi. Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hina sehina-hinanya. Seperti hari ini. Betul-betul hina sehina-hinanya. Antum tahu Yahudi berapa negara? Yahudi berapa negara? 1. Itu pun hasil ngerebut kan? Berapa jumlah mereka? Ada 100 juta? Saya kira jauh ya. 50 nggak nyampe, mungkin belasan juta. Negara-negara Islam ada berapa luar biasa. Nonton. Ya, silakan azan dulu. Nanti kita lanjut sebentar.
Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sambil menunggu qomat, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Tidak mungkin kematian bisa mundur oleh obat, dokter, rumah sakit, suntikan, dan seterusnya. Allah takdirkan si fulan mati 2015, misalnya. Tapi karena dia ditangani oleh dokter spesialis yang luar biasa, obat yang paten, rumah sakit yang bonafit, dan seterusnya, maka ajal mundur menjadi 2017 misalnya. Mungkinkah? Nggak mungkin. Kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, sekali lagi, mungkin. Karena ya wajar orang mereka nggak tahu takdir itu apa. Ya. Sedangkan kita tahu persis bahwa sebelum kita lahir sudah ditulis kapan kita mati. Tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, menitnya, detiknya. Kalau ada yang lebih kecil dari detik, Allah tentukan. Orang kafir tentu nggak ada yang tahu. Kita yang beriman, kita yang apa istilahnya dapat bocoran kan dari Allah dan Rasulnya, ini kan bocoran seperti tadi. Malu. Kalau ada orang Jepang, orang Eropa, nggak mau korupsi. Sementara kita korupsi, ini malu, semalu-malu. Ya, mestinya yang paling jauh dari korupsi itu kita. Kenapa? Karena korupsi bisa merubah takdir apa tidak? Ayo. Korupsi bisa merubah takdir? Nggak mungkin. Yang bisa merubah takdir itu yang baik-baik. Sodako, silaturahim, haji, umroh, berdoa. Bukan korupsi. Bukan sumpah palsu. Jadi nggak mungkin Allah nulis begini nih. Wahai malaikat penjaga rahim, tulis si fulan ini 20 tahun di Jakarta, belum kebeli rumah, belum kebeli mobil. Tapi kalau dia berani korupsi, tulis, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mungkinkah Allah menulis seperti itu? Kalau mungkin berarti Allah tidak maha baik. Salah satu sifat Allah adalah Al-Bar, maha baik. Kalau Allah menulis seperti itu, berarti Allah tidak maha baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Yang mungkin adalah tulis dia 20 tahun di Jakarta, nggak kebeli rumah, tetapi kalau dia banyak sodako, kalau dia terus berdoa, kalau dia mau haji umroh misalnya, bisa kebeli. Itu Allah Al-Bar maha baik, nggak mungkin korupsi. Maka para koruptor yang akhirnya bisa membeli mobil mewah 10 misalnya, seandainya dia tidak korupsi, yakin dia bisa. Cuman ya itu tadi, rapuh sekali, keyakinan kita ini rapuh sekali. Kita sudah dibawa oleh iblis. Ya kalau nggak korupsi, mana mungkin kebeli, duit dari mana? Ini dia. Duit dari mana? Inda dhanni abdi bi. Allah itu, aku kata Allah, gimana persangkaan hambaku? Ya. Kalau saya nggak ngutang riba nih, nggak mungkin saya kebeli motor, nggak mungkin saya kebeli mobil. Udah dong ngomong seperti itu, ya sudah. Ya sudah. Ya. Jadi Allah seolah nggak mau ikut campur, nggak mau ngatur. Udah atur aja sendiri. Ini berbeda dengan para sahabat. Para sahabat luar biasa. Antum tahu apa yang dialami Abu Hurairah selama 4 tahun di Madinah. Bentar-bentar pingsan. Bentar-bentar pingsan. Di sekitar Masjid Nabawi. Kenapa? Jarang makan.
Emang nggak ada. Dan Abu Hurairah di situ meninggalkan hartanya, kemewahannya di Yaman, suku Dausan. Demi apa? Demi ilmu. Mengumpulkan sabda-sabda Nabi. Tapi ya itu tadi, karena nggak punya penghasilan, nggak punya kerjaan, ya betul-betul pasrah. Yang penting bisa mengumpulkan ilmu. Dan seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Mengandalkan dari Allah demi ilmu. Yang nggak boleh, demi ibadah. Nggak boleh. Ya. Mengandalkan terserah Allah. Pokoknya saya mau sholat terus, zikir terus, baca Al-Quran terus. Nggak boleh. Tapi ilmu boleh. Bahkan orang yang belajar ilmu berhak mendapatkan zakat. Termasuk pengajarnya. Antum tahu Abu Hurairah, kemudian Khabbab bin Arat, Ibnu Mas'ud, yang miskin luar biasa, sepeninggal Nabi, jadi apa? Rata-rata para sahabat itu jadi gubernur. Ya. Gubernur di negeri yang sekarang jadi negara. Dulu gubernur Mesir, Amr bin As, gubernur Yaman, gubernur Syam, apalagi Syam berapa negara? Luar biasa keadaan mereka. Dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Betul-betul Allah jayakan. Allah angkat derajatnya luar biasa. Rupanya jauh dengan kita. Kita begitu. Dari tahun 1990 jualan cendol. Sampai hari ini masih jualan cendol. Nah, itu kita. Dari 1980 jualan bakso seperti itu, sampai hari ini masih seperti itu. Tidak berubah dari satu keadaan menuju keadaan lain. Sebagaimana para sahabat. Gak nyangka kalau para sahabat itu akhirnya menggetarkan dunia. Ya, kita jauh sekali. Karena keyakinan kita begitu rapuh. Lihat saja tren kita ini. Lulus SMA, kuliah. Habis lulus kuliah, lamar kerja. Begitu kerja, nggak mungkin atau jarang sekali lah yang langsung gaji 20 juta, 30 juta. Ya? Paling 4 juta, 5 juta. Nabung, ya kan? Sampai 15 tahun, 13 tahun, baru kebeli rumah. Itu pun nyicil. Terus ada kalanya kebeli mobil, ya, terus mati, ya, trennya begitu aja, ya, trennya begitu. Enggak 1990 jualan cendol, kemudian buka cabang, sampai puluhan, ratusan, sampai berkembang, jarang sekali seperti itu. Begitu terus, karena ya itu tadi. Kalau saya nggak ngutangnya rata-rata riba. Nggak mungkin saya kebeli motor, nggak mungkin saya kebeli mobil, nggak mungkin saya kebeli rumah. Sudah, keyakinan itu Allah biarkan. Lupa bahwa hidup kita itu ada yang mengatur. Ya, walaupun tidak banyak, insya Allah antum tahu. Yang nggak mau riba, yang nggak mau berhubungan dengan asuransi, nggak mau berhubungan dengan bank. Bismillah jualan, alhamdulillah sekarang luar biasa. Insya Allah ada, insya Allah antum kenal, antum tahu. Ya, nah seperti itu yang mestinya yang kita contoh. Yakin kepada Allah. Jangan kemudian kalau ngutang nggak riba, siapa yang mau ngutangin? Jangan begitu. Insya Allah banyak saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang peduli. Mau meminjamkan tanpa bunga, tanpa riba, insya Allah ada. Antum jangan suudon. Antum jangan putus asa. Ada insya Allah. Antum pepet dikit ke bank. Pepet dikit, apa itu? Pinjol. Ya kan? Luar biasa. Ceritanya mengerikan sudah pinjol itu. Bahkan ada yang stres, bahkan bunuh diri. Ini bukan satu. Apa? Tidak yakin. Bahwa hidup kita ada yang mengatur,
dan kita memohon kepada Dia, yakin itu tidak ada di diri kita. Boro-boro kita seperti Yusa bin Nun tadi. Boro-boro kita seperti para sahabat. Ya. Ya, itu saja untuk malam ini. Belum ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.